Baik, kembali kita bertemu dalam pelajaran desain multimedia interaktif. Dalam pelajaran ini, ya, kita masih mempelajari tentang menerapkan teknik pemrograman atau coding pada multimedia, dan kita dapat menggunakan program atau coding pada multimedia interaktif. Di sini, ya, dari materi sebelumnya kita akan melanjutkan, yaitu setelah kode, ya, sintaks, variabel, operator, fungsi. Sekarang kita masuk kepada loops atau operasi berulang, dan break dan continue, ya. Sekarang kita coba masuk ke bagian loops. Nah, perhatikan, loops adalah atau operasi berulang adalah salah satu jenis blok kode yang dijalankan secara terus-menerus sampai kondisi yang ditentukan terpenuhi. Artinya, ketika suatu pernyataan dijalankan, apabila pernyataan itu belum dipenuhi, maka program tersebut dijalankan secara terus-menerus sampai ketemu kondisi yang terpenuhi, ya. Secara umum, fungsi dari loop dalam program ActionScript 3 dikategorikan menjadi for, while, dan do, ya. Dua, ya, di sini. Nah, struktur operasi berulang for adalah sebagai berikut. Perhatikan, sebagai strukturnya adalah di sini. Perhatikan, for, ya, variabel i titik 2 integer sama dengan 0, ya. I lebih besar sama dengan 9, maka I tambah. Jadi nanti trace I yang akan ditampilkan adalah hasil dari variabel I, ya. Nah, selanjutnya perhatikan di sini. Di sini dikatakan jika kode tersebut dijalankan, ya, akan menghasilkan angka 0 sampai dengan 9, ya, karena tadi di atas, ya, variabel i dimulai dari angka 0 dan lebih kecil daripada 9, ya. Lebih kecil dari 9 itu, ya, itu 0 sampai 8, ya, yang tampil pada layar. Jadi output 0 sebagai kondisi awal saat inisiasi. Selanjutnya bertambah satu demi satu karena kondisi update i plus yang setara dengan i sama dengan i ditambah 1 atau variabel i ditambah dengan 1. Dan karena tepat pada kondisi i lebih kecil, ya, 9, maka akan diakhiri pada i sama dengan 8, ya. Nah, perhatikan di sini for sebagai keyword yang digunakan untuk operasi berulang, ya. Variabel i atau int ini tipe datanya integer sama dengan 0 sebagai kondisi awal atau inisiasi. Jadi i sama dengan 0, ya, beda dengan i lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 9. I lebih kecil dari 9 sebagai kondisi atau tes dalam operasi berulang yang akan berhenti bila sudah tercapai, ya. Itu tadi yang dikatakan operasi yang dilaksanakan berulang-ulang sampai kondisi yang dituju, ya, terselesaikan, ya. Kemudian i plus, ya, sebagai kondisi update yang terjadi pada variabel
penguji loop atau pengulangan. Dan yang terakhir ya titik-titik atau ini dalam kurawal ya, dalam kurawal, titik kurawal sebagai loop body yang dijalankan sepanjang loop atau perulangan. Itu penjelasan tentang loop atau perulangan. Jadi seandainya nanti ada contoh ya, ada variabel menggunakan plus atau perulangan, nah itu tinggal dijalankan aja bagian daripada programnya. Kemudian yang kedua yang kita pelajarin adalah break atau continue ya, berhenti dan dilanjutkan. Nah, perhatikan di sini break dan continue digunakan untuk menginterupsi sebuah operasi berulang atau loop ya. Break digunakan untuk menghentikan operasi berulang ketika suatu kondisi dalam blok terpenuhi. Artinya program akan berhenti break ya ketika sudah terpenuhi kondisi yang akan dijalankan ya. Tetapi ketika misalnya belum ditemukan kondisi yang terpenuhi, maka dikontinukan atau dijalankan ya. Nah, perhatikan penerapannya. Di sini ada dua penerapan pada bagian yang pertama itu adalah break ya. Penerapan break dapat dilihat pada kode program berikut ini. Perhatikan di sini contohnya ya. For ya, variabel i sama dengan 1 ya. I lebih kecil dari 20, maka i tambah sama dengan 3. Jadi nanti variabel i dimulai dari angka 1 tapi ditambah 3 gitu. Kemudian jika i ya sama dengan 10 ya, maka break ya sudah ditemukan nanti 10 atau di bawah 10 yang ditambah-tambah 3 tadi, maka akan diberhentikan. Perhatikan nanti yang ditampilkan di sini adalah output dari program ini 147. Kenapa 147? Perhatikan di sini berdasarkan contoh di atas, operasi for seharusnya menaikkan nilai variabel i sebanyak 3 poin untuk setiap langkah, sehingga menghasilkan angka 1, 4, 7, 10, 13, 16, dan 19. Kenapa seperti itu? 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 3 sama dengan 10, 10 ditambah 3 sama 13, 13 ditambah 3 sama dengan 16, dan 16 ditambah 3 sama dengan 19. Jadi karena di sini variabelnya dibatasi, i lebih kecil atau variabel i lebih kecil daripada 20, maka ini hasil sebenarnya. Tetapi karena di sini kondisinya dibatasi dari 10 ya, tetapi karena adanya kondisi i sama dengan 10 terpenuhi, maka hasilnya adalah ya, hasil dari kode break dijalankan dan operasi berulang dihentikan sehingga menghasilkan angka 147 karena sudah di bawah 10 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penerapan continue dapat dilihat pada kode program berikut. Perhatikan di sini ya, hanya menjalankan yang itu tadi ya, karena di sini tadi dilanjutkan gitu ya, continue, maka hasil dari program tadi adalah 1, 4, 7, 13, 16, 19 gitu. Maka ini penjelasannya. Pada dasarnya kode continue akan melewatkan satu langkah jika kondisi terpenuhi, sehingga pada kode di atas dengan kondisi i sama dengan 10 terpenuhi, maka perulangan
hanya dilewati satu langkah, sehingga angka 10 tidak muncul. Gitu ya, angka 10 tidak muncul. Makanya perhatikan di sini ya, untuk continue dia tetap dijalankan walaupun di sini tadi dikatakan 147 itu di bawah daripada 10 ya. Nah, di sini dikatakan sehingga pada kode di atas dengan kondisi I sama dengan 10 terpenuhi, maka perulangan hanya dilewati satu langkah. Ya, dilewati dari angka 10 yang tidak muncul. Nah, itulah materi kita yang kita pelajari hari ini, yaitu perulangan dan break continue ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dari contoh berikut dan bisa juga diperhatikan dari buku paket halaman 130 untuk lebih jelasnya ya. Oke, berikutnya adalah latihan. Silakan Anda kerjakan latihan berikut, kerjakan di buku latihan, dan hasilnya nanti dapat dikirim melalui aplikasi Google Classroom. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.